Ya. Tapi bahwa intinya video itu dipotong sehingga berubah makna, ya jelas salah. Bukan kami yang pertama, ya. Sekarang Anda bilang sebut namanya, akunnya. Nggak mau saya sebut. Karena itu salah, Bung Ade. Karena ketika kita mengambil bukan dari sumber kita asli, maka kita harus menulis sumbernya. Ya. Tapi Setelah dalam beberapa hari ini, Ade Armando sibuk melakukan pembelaan diri pasca dilaporkan ke polisi. Di acara debat kali ini, bahkan wartawan senior seperti Aiman Wijangsono yang berpengalaman sebagai jurnalis investigasi pun turut mengingatkan kesalahan yang dilakukan oleh Ade Armando. Namun ada satu hal yang patut disorot yang akan kami bahas di video kita kali ini. Benarkah bukan Ade Armando dan Cokro TV yang menyebarkan pertama kali video postingan Jusuf Kalla? Simak sampai selesai, karena kami akan membawa Anda menganalisa langsung dari video Cokro TV untuk menguji sampai di mana pernyataan Ade Armando bisa diterima kebenarannya. siapa pertama kali yang motong kalau bukan Anda, siapa? Anda ambil dari mana itu? Ya gini, ini artinya timnya Bung Abdul tuh kerjanya PR-nya nggak beres, ya. Kalau Anda belajar jelas, bukan kami yang pertama, ya. Sekarang Anda bilang sebut namanya, akunnya. Nggak mau saya sebut karena saya takut bahwa nanti akun tersebut jadi sasaran tembak Anda. Tapi ada namanya saya hafal dan itu bukan cuma satu akun. Dan inilah yang akan kita uji. Ketika Ade Armando ditanya apakah mereka yang memotong video itu, Ade Armando membantah dan mengatakan bahwa mereka mendapatkan dari akun lain. Di sini, kita bisa maknai bahwa Ade Armando sedang ingin mengatakan bahwa video yang mereka bahas sudah dalam bentuk video penggalan, alias bukan video panjangnya. Bahkan di akhir diskusi, ketika didesak, Ade Armando kemudian menyebut bahwa penggalan video tersebut mereka peroleh dari platform TikTok. Namun demikian, mirip dengan ijazah Jokowi, Ade Armando mengatakan tidak akan menyebut nama akunnya, kecuali diminta polisi. Kan ke publik nih sekarang, itu saya kutip dari sebuah akun TikTok yang lain. Saya akan jawab nama sumber yang saya kutip itu. Oh, ini akan dibuka nih? Okay. Nggak bakal di sini. Nggak bakal di sini. Kenapa Mas Aiman? Kalau sampai saya dipanggil oleh polisi, dan polisi bertanya, di manakah sumber aslinya, saya akan sebut. Sekarang, mari kita uji. Apakah benar Ade Armando dan tim Cokro TV sedang membahas video yang sudah ada dalam bentuk video pendek di video Cokro TV yang tayang tanggal 9 April. Pertama, perhatikan tampilan layar video dari Cokro TV di atas. Mereka menayangkan video ceramah Jusuf Kalla di menit pertama, dengan durasi panjang video 53 detik. Perhatikan baik-baik tulisan di sudut kanan bawah video. Di situ dituliskan Masjid Kampus UGM. Tulisan ini jelas ada di layar yang terpisah dari bingkai cuplikan ceramah Jusuf Kalla. Artinya, tulisan ini dibuat oleh editor Cokro TV. Dan tulisan ini sekaligus menjadi konfirmasi bahwa mereka sedang menayangkan sebuah cuplikan video yang bersumber dari akun Masjid Kampus UGM. Tapi apakah benar bahwa ini bersumber dari akun TikTok Masjid Kampus UGM? Dalam penelusuran kami, di akun TikTok Kampus UGM, satu-satunya video yang menampilkan Jusuf Kalla hanya cuplikan berikut ini. Ya Rabbi, ana bin idi, juda aliyya, qalbi nadi, raja'an atman, lik ya Rahman, tub aliyya, urja'ni lik. Ya Rabbi, ana bin idi, juda aliyya, qalbi nadi, raja'an atman, lik ya Rahman, tub aliyya. Di sini, di akun TikTok Kampus UGM, kami sama sekali tidak menemukan video lain yang menampilkan ceramah Jusuf Kalla. Maka ketika Cokro TV menuliskan di layar sumber video adalah Masjid UGM, satu-satunya yang masuk akal adalah sumbernya dari akun YouTube milik Masjid UGM. Maka dapat dikonfirmasi bahwa ketika Ade Armando mengatakan mereka memperoleh video penggalan dari akun lain yang berasal dari platform TikTok, itu sama sekali tidak memiliki dasar yang bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, simak hasil perbincangan mereka dalam video Cokro TV 9 April lalu berikut ini yang menurut kami semakin membuktikan bahwa Ade Armando di acara Rakyat Bersuara sedang mengarang bebas cerita yang tidak memiliki dasar argumen yang kayak kuat. Ibaratnya kan dia di seminar itu ngomongin geopolitik. Tiba-tiba geser deh ke agama gitu. Kayak Tiba-tiba di sela-sela omongannya sepersekian detik nyisipin perang Poso, maksudnya perang yang Iya, perang Poso agama pernah. gitu. Iya. Maksudnya dia nyisipin itu dan dia menyamakan ajaran Islam dan Kristen. Maksudnya ini out of context, harusnya ini dibuang aja yang sepersekian detiknya. Ngomongin yang lain aja gitu, yang geopolitik. Nggak sepersekian detik, cukup lama kok dia ngomong. Lumayan ya, diulang-ulang juga sih. ya berapa menit lah? Mungkin dari setengah jam dia ngomong sekitar 3 menit. Mungkin dari setengah jam dia ngomong sekitar 3 menit. Mungkin dari setengah jam dia ngomong. Di sini jelas bahwa mereka sedang membahas sebuah video yang tidak hanya berdurasi 53 detik, sebagaimana cuplikan yang mereka tampilkan di awal video. Mereka sedang membahas sebuah video yang menurut Ade Armando berdurasi sekitar setengah jam. Maka klaim Ade Armando bahwa mereka mendapatkan cuplikan video sudah dalam bentuk video pendek, jelas tidak mendasar.
Dan inilah pandangan Aiman Wijaksono pada perilaku Ade Armando dan kawan-kawan yang memenggal video secara tidak bertanggung jawab, yang sukses membungkam Ade Armando. Gini, supaya begini Mas Aiman. Diperpanjang karena konteksnya menurut saya juga cukup sensitif. Ya. Tapi bahwa intinya video itu dipotong sehingga berubah makna, ya jelas salah. Enggak, gini loh. Bahwa video itu kemudian mengandung makna yang salah, ya iya karena dipotong. Ya. Dipotong. Kalau Bung Tapi Ade kalau jujur, seandainya full, ya, maka konteksnya, maknanya akan didapat. Tapi ketika dipotong, ya pasti salah. Ya. Apapun itu pasti salah. Jadi saya pikir menurut saya konteksnya kita tidak usah perdebatkan lagi. Karena bagi saya itu sangat sensitif. Tapi intinya bahwa memotong itu dan kemudian mengartikan itu ya pasti salah. Orang motongnya juga salah. Seperti kemudian satu kalimat yang dipotong menjadi setengah kalimat. Maknanya berbeda. Lalu saya tahu, kalau kita tidak menyatakan, saya menyatakan sesuatu dan tidak menyatakan itu sumber dari mana, maka saya dianggap saya menyatakan. Itu prinsip ilmiah. Oke Pak ya. Nah, selama Bung Ade Armando tidak menyatakan sumbernya, maka Bung Ade Armando bertanggung jawab terhadap yang dipublikasikan. Oke, segini Pak Said Didu. Saya akan jawab nama sumber yang saya kutip itu. Oh, ini akan dibuka nih. Nggak bakal di sini. Nggak bakal di sini. Kenapa Mas Aiman? Kalau sampai saya dipanggil oleh polisi dan polisi bertanya, di manakah sumber aslinya? Saya akan sebut, tapi tidak di sini. Kenapa nggak di sini? Ya memang untuk menghindari jangan sampai ada hal-hal yang bukan rahasia yang harus ditutupi. Iya, gini. Buat saya rahasia. Mas Aiman. Karena melihat gaya-gaya orang untuk menyerang saya. Oh enggak, Mas Aiman, saya mau ingatkan. Tapi saya mau jelaskan satu hal. Saya mau ingatkan. Jangan pernah menuduh saya yang memotong. Oke, Mas Jangan Aiman. pernah menuduh saya yang memulai dan menyebarkan. Mas Kalau itu Anda setuju nggak? Sabar, saya mau bilang ini. Kenapa saya tantang Mas Bung Ade? Pertama, saya sependapat dengan Pak Said tadi bahwa kalau dia tidak mencantumkan pertama atau dari mana sumber pemotong video itu, berarti logika publik menyatakan bahwa yang paling pertama yang memotong video itu adalah Ade Armando. Enggak, saya sampaikan ke publik nih sekarang. Itu saya kutip dari sebuah akun TikTok yang lain. Oke, nggak apa-apa. Oke, kedua, ini saya mau bilang buat Bung Ade. Apa kejadian di tanggal 8, oke. Lalu ceramah di tanggal 5 Maret, kok 1 bulan lebih baru dibahas ini yang potongan cuma 2 menit ini? Itu. Setelah Pak JK membicarakan soal ijazah Pak Jokowi. Ini kan isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau tidak bisa. Dan inilah mensrea sesungguhnya yang tidak bisa dihindari Ade Armando. Ada apa sampai sengaja mengungkit video lama Jusuf Kalla? Karena di video ini, Ade Armando dan dua host Cokro TV tidak hanya membahas video ceramah Jusuf Kalla di awal bulan Maret. Tapi memang di sisi lain ya, Pak JK itu terkenal memang agak bermasalah tuh. Dalam hal cara pandang dia mengenai non-Islam ya. Saya pernah lihat sebuah video, walaupun ini belum menjadi bukti yang konklusif ya, bahwa dia pernah dulu di zaman dia, saya lupa apakah di saat dia masih menjadi mahasiswa atau menjadi tokoh masyarakat yang dipanuti oleh para mahasiswa, itu memang terlibat dalam rangkaian aksi yang menyebabkan terjadinya rangkaian pembakaran gereja di daerah Sulawesi Selatan di masa lalu ya. Saya lupa apakah tahun 60-an 70-an. Nah, Pak JK belakangan membantah bahwa itu adalah sesuatu yang pembakaran itu karena dia gitu, bukan karena diperintah oleh dia. Tapi dia memang bicara dalam sebuah proses yang ujung-ujungnya terjadi pembakaran gereja. Nah, dia memang agak problematik nih orang ya, karena dia adalah tokoh Islam yang kadang-kadang tipe tokoh Islam yang kadang-kadang tuh membangun narasi tentang adanya pertarungan antara Islam dan Kristen gitu loh. Antara Islam dan non-Islam. Juga kepada Tionghoa ya. Dia agak-agak negatif tuh cara pandang dia mengenai keberagaman. Terutama mengenai tadi Kristen, mengenai Tionghoa. Ini yang dari untayan video ini sampai video puluhan tahun pun diungkit, arahnya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Ade Armando dan host Cokro TV jelas sedang bangun narasi dengan tujuan yang jelas, mencari-cari kesalahan masa lalu Jusuf Kalla agar terlihat buruk di mata umat beragama yang lain. Dan ini sangat berbahaya. Karena Jusuf Kalla bukan hanya tokoh bangsa, dia juga ketua Dewa Masjid seluruh Indonesia. Apakah ketika provokasi Ade Armando dan kawan-kawan berhasil, kemudian umat Kristen menyerang Jusuf Kalla, para pendukung Jusuf Kalla akan diam saja? Ini bukan serangan pribadi ke Jusuf Kalla. Ini adalah serangan kepada perdamaian dan toleransi yang ironinya justru pernah diperjuangkan secara berdarah-darah oleh Jusuf Kalla dalam konflik Poso dan Ambon. Ade Armando, yang saat ini sedang menggantungkan hidupnya pada negara sebagai komisaris BUMN, hidup enak tanpa harus mengeluarkan setetes keringat, sedang menyerang sosok yang seharusnya pantas dianggap pahlawan perdamaian. Dan bagi kami, umat Kristen, yang masih percaya pada ajaran agama, kami lebih memilih mengikuti ajaran agama untuk selalu berupaya menghadirkan damai di bumi, ketimbang mengikuti ajaran Ade Armando, yang pernah dihukum masa, bahkan tidak diakui lembaga adatnya sendiri,
karena perilakunya yang sering membuat narasi membuat orang lain marah. Ketika orang beragama menganut prinsip lebih baik berbohong jika itu akan membuat orang lain bahagia, Ade Armando justru melakukan sebaliknya. Berbohong untuk menciptakan huru-hara. Video ini, kami buat khusus untuk melawan narasi yang menyesatkan anak bangsa, karena sampai saat ini, Ade Armando bersafari di beberapa podcast untuk terus membangun opini seolah-olah tindakannya memenggal video, membuat narasi yang berbeda dari isi video sebenarnya, lalu disebarkan seolah-olah tindakan yang dibenarkan. Terima kasih sudah menonton, teruslah berakal sehat, karena hanya itu yang bisa menyelamatkan bangsa ini dari keruntuhan karena perilaku manusia tidak bertanggung jawab, yaitu mereka yang hanya mengejar kekuasaan walau harus mengorbankan jutaan orang lain. Ya. Tapi bahwa intinya video itu dipotong sehingga berubah makna, ya jelas salah. Enggak, gini loh. Bahwa video itu kemudian mengandung makna yang salah, ya iya, karena dipotong. Iya. Dipotong. Kalau Bung Tapi Ade kalau jujur, seandainya full, ya, maka konteksnya, maknanya akan didapat. Tapi ketika dipotong, ya pasti salah. Iya.